warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk! Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu sebelumnya, yaitu tentang limit fungsi trigonometri 1 part yang ketiga ya. Kalau di minggu sebelumnya kita membahas tentang cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar trigonometri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran. Bagaimana caranya? Saksikan video ini sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri menggunakan metode pemfaktoran. Baiklah, untuk metode pemfaktoran, konsepnya sama persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar yang telah Ananda pelajari di kelas 11. Metode pemfaktoran dilakukan ketika Ananda menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu atau 0 per 0 ya. Jadi di awal pertemuan kita telah membahas tentang limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung ya. Jadi di limit fungsi trigonometri menggunakan metode pemfaktoran ini, jika ternyata kalian substitusikan langsung limit X-nya dan menghasilkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Jadi bentuk 0 per 0 ini disebut dengan bentuk tak tentu ya. Maka artinya ya Ananda harus melakukan pemfaktoran ya. Trik metode pemfaktoran adalah harus membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Jadi setelah difaktorkan ya, Ananda harus membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Oke ya. Untuk lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran, mari kita simak sama-sama contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Baiklah, kita ke contoh soal dari limit fungsi trigonometri bagian yang ketiga, yaitu dengan cara memfaktorkan ya. Contoh soalnya, tentukan nilai dari limit berikut. 1. Limit tan X per X kuadrat ditambah 2X dari X menuju 0. Kemudian yang kedua, limit sin X dikurang 1 dikali 2X ditambah 3 per X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5. Kemudian yang ketiga, limit sin X dikurang 2 per X pangkat 2 dikurang 4 dari X menuju 2. Kemudian yang keempat, limit sin X dikurang 2 per X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 dari X menuju 2 ya. Berikut kita ke penyelesaiannya untuk yang pertama. Ingat ya, untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara pemfaktoran ini, kalian harus ingat tentang limit fungsi aljabar ya, dengan cara memfaktorkan ya. Jadi kunci dari limit fungsi trigonometri memfaktorkan ini adalah yang pertama, kalian substitusikan dulu. Kalian substitusikan batas limitnya. Jika hasil akhirnya 0 per 0 ya, jika hasil akhirnya 0 per 0, maka baru kalian selesaikan dengan cara pemfaktoran. Tapi jika sebelum kalian substitusikan tidak menemukan hasil akhir 0 per 0, maka itulah hasil akhirnya. Cara membedakannya yaitu substitusikan dulu. Jika hasil akhirnya kalian temukan 0 per 0 ya, dengan cara substitusi langsung dulu. Jika hasil akhirnya 0 per 0, berarti itu harus kalian selesaikan dengan cara lain. Tapi jika setelah kalian substitusi langsung menemukan hasil ya, hasil yang seperti ini misalnya ya, setelah kalian substitusi. Nah, itu cukup sampai di situ, tidak perlu kalian selesaikan dengan cara pemfaktoran ya. Jadi, jika kuncinya adalah substitusi langsung dulu ya, substitusi dulu langsung. Baru jika hasilnya tak tentu atau 0 per 0,
baru kalian faktorkan. Namun jika menemukan hasil sebelum difaktorkan atau dengan metode substitusi langsung, cukup dengan substitusi langsung. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 1, limit tan X per X pangkat 2 ditambah 2X dari X menuju 0 ya. Ini sama dengan limit tan X per, nah ini X kuadrat ditambah 2X-nya yang kita faktorkan. Kita keluarkan X-nya ya, dikali dengan X ditambah 2. Kemudian sama dengan limit tan X per X. Jadi ini kita pisahkan ya. Jadi ini kan sama dengan limit tan X per X ya. Nah, ini kan kita gunakan nanti dengan rumus dasar trigonometri ya. Nah, kemudian dikali dengan limit 1 per X tambah 2. Jadi tan X per X dikali X tambah 2 ini sama dengan tan X per X dikali 1 per X tambah 2 ya. Jadi maka kemudian bentuk limitnya kita pisahkan untuk memudahkan kita menyelesaikan ya. Jadi limit tan X per X dari X menuju 0 ini kan gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri ya. Jadinya 1 per 1 kan koefisien X-nya kita lihat ya, 1 per 1. Kemudian dikali dengan, nah ini dia, limit 1 per X ditambah 2 dari X menuju 0. Jadi kita substitusi langsung ya, setelah kita faktorkan. Jadi di sini lengkap semuanya dari part yang pertama sampai dengan part yang ketiga dari limit fungsi trigonometri 1 ya. Jadi ini dengan cara rumus dasar trigonometri, kemudian yang ini dengan cara substitusi langsung ya. Jadi 1 per 1, kemudian yang ini 1 ganti X-nya dengan batas limitnya 0 ditambah 2. Jadinya 1 per 1 itu 1, 1 per 0 ditambah 2 itu 1 per 2. 1 dikali 1 per 2 hasilnya 1 per 2 ya. Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya kita ke contoh yang kedua. Limit sin X dikurang 1 dikali 2X ditambah 3 per X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 dari X menuju 1. Nah ini dia ya. Nah ini kita faktorkan dulu X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5 ya. Jadinya X dikurang 1 dikali X ditambah 5. Ini hasil pemfaktoran dari X pangkat 2 tambah 4X dikurang 5 ya. Nah, setelah sampai di sini baru kemudian kita pecah ya. Kita manipulasi aljabar. Jadi sin X dikurang 1 per X kurang 1 ya. Nah, kemudian dikali dengan limit 2X ditambah 3 per X ditambah 5. Jadi ini dengan ini kan sama aja ya, kali karena di sini kali ya. Jadi limit dari X menuju 1. Nah, untuk yang ini kan sama ini ya, koefisiennya 1 karena di sini kan bentuk variabelnya sama ya. Jadi ini tinggal kita lihat koefisiennya sama-sama 1. Maka di sini langsung Ibu buat 1. Kemudian untuk yang ini dengan substitusi langsung ya. Substitusi langsung jadinya ganti setiap X-nya dengan batas limitnya yaitu 1. Kalau di sini tadi 0, di sini 1. Jadi langsung 2 kali 1 ditambah 3 per 1 ditambah 5 sama dengan 5 per 6 ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita ke yang ketiga. Limit sin X dikurang 2 per X pangkat 2 dikurang 4 dari X menuju 2. Nah, ini kita faktorkan. Penyebutnya yaitu X kuadrat dikurang 4 itu hasil pemfaktorannya adalah X dikurang 2 dikali X ditambah 2 ya. Jadinya limit sin X dikurang 2 per X dikurang 2 dikali X ditambah 2 dari X menuju 2 sama dengan. Jadi limit sin X dikurang 2 per X kurang 2 dari X menuju 2 dikali limit 1 per X ditambah 2 dari X menuju 2 ya. Jadi yang ini kita ambil kan di sini ada 1 ya pembilangnya. Jadi per X ditambah 2. Maka yang ini sama ya, koefisiennya 1. Maka di sini kita buat 1 karena ini kan variabelnya sama ya. Jadi kita tinggal lihat koefisiennya aja kecuali variabelnya berbeda ya. Kita lihat.
Baru kemudian di sini kita buat 1, yang ini kita substitusi langsung. Jadi 1 per X-nya kita ganti dengan 2, 1 per 2 tambah 2, jadi 1 per 4 kali 1, 1 per 4 hasilnya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita ke yang terakhir, yaitu limit sin X dikurang 2 per X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 dari X menuju 2 ya. Nah ini kita faktorkan dulu penyebutnya ya. Jadinya yaitu X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 2, hasil pemfaktorannya menjadi X kurang 2 dikali X dikurang 1 ya. Jadinya limit sin X dikurang 2 per X kurang 2 dikali X dikurang 1 dari X menuju 2 sama dengan seperti contoh-contoh 1, 2, 3 ini kita pisahkan ya, atau kita manipulasi aljabar atau kita pilah-pilah ya. Jadinya limit sin X dikurang 2 per X kurang 2 dari X menuju 2 dikali limit 1 per X dikurang 1 dari X menuju 2. Ya, ini kita lihat jadinya ini sama ya, 1 hasilnya. Kemudian yang ini kita substitusi langsung. Jadinya 1 per 2 kurang 1 itu kan 1. Jadi 1 kali 1 adalah 1. Nah, ada satu lagi kunci dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan metode pemfaktoran. Jadi, kalian lihat dari contoh 1 sampai contoh 4 ini polanya selalu sama ya. Jadi, untuk pembilang dan penyebut, hasil pemfaktorannya itu, pembilang atau penyebut yang difaktorkan, hasil pemfaktorannya pasti akan ada yang habis seperti ini. Ini menghasilkan 1 ini kan artinya habis sebenarnya ya. Jadi pasti ada yang sama gitu. Maka kalau di sini pembilangnya sin X dikurang 2, berarti di penyebutnya, hasil pemfaktoran dari penyebutnya, salah satu faktornya itu pasti X dikurang 2 gitu ya. Jadi dia memudahkan kalian untuk segera menyelesaikan gitu ya, maksudnya untuk menghemat waktu menyelesaikannya gitu ya. Jadi ingat aja polanya, pasti salah satu hasil pemfaktorannya itu akan menghabiskan atau sama dengan pembilangnya atau penyebutnya gitu ya. Jadi semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Jika ada yang kurang paham, boleh japri saya melalui WA atau Messenger ya. Kemudian jangan lupa selesaikan tugas-tugasnya di aplikasi Psikologi ya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran matematika berikutnya. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.